Kejadian ini dialamin sama sahabat deket Danu. Waktu tahun 2012-an, pas lagi semester magang, sahabatnya Danu ini namanya Sasa, dapat magang di daerah Bandung Bi. Nah, Sasa itu dapat magang di salah satu kayak perusahaan digital advertisement gitulah. Dan magangnya itu sekitar 3 bulanan. Sebelum cabut ke Bandung, Sasa ini ngajak Danu dan cowoknya Sasa buat nongkrong gitu lah bertiga, kayak perpisahan sebelum Sasa pergi gitu. Akhirnya beres nongkrong, Sasa cabut lah pindah ke Bandung buat magang. Di sana Sasa ngekos by the way. Nah, singkat cerita, masuklah si Sasa ini di tempat magangnya. Semua aman-aman aja, baik-baik aja, nggak ada yang gimana-gimana. Walaupun Sasa pun juga masih belum dapat temen deket gitulah di kantor. Sampai ada di satu hari, Sasa itu harus lembur dan orang-orang kantor pun udah pada balik. Tapi ada akhirnya kayak Sasa kenalan lah sama orang kantor yang juga emang belum balik waktu itu. Dan itu sekitar jam 7-an malam. Nama orang yang kenalan sama Sasa ini namanya Tama. Ini gue samarin semua namanya ya. Tama ini office boy kantornya Sasa dan umurnya mungkin sekitar 26 tahun lah. Jadi kayak beda beberapa tahun gitu sama Sasa, lebih tua. Sasa ngobrol banyak lah sama Tama karena Tama katanya mau nemenin Sasa lembur. Soalnya juga ada kerjaan yang harus diberesin sama Tama juga malam itu. Yaudahlah, Sasa seneng juga karena kan akhirnya dia punya temen kantor dan emang dia nggak gabut lah akhirnya. Ada temen buat lembur kan. Pas udah beres sekitar jam 9-an malam, beres kerja, baru banget Sasa dan Tama mau cabut dari kantor, tiba-tiba hujan deras banget tuh Bi. Nah, nyangkutlah mereka berdua di kantor tuh lumayan lama. Sasa bilang ke Tama, kalau mau pulang duluan aja nggak apa-apa. Saya nunggu hujan dulu reda, sebentar lagi juga paling berhenti. Nah, si Tama ini nggak mau balik karena dia bilang kayak masa cewek udah malam sendirian nunggu hujan gitu kan. Sampai akhirnya Tama itu nawarin Sasa pulang bareng dan Tama itu bawa motor dan kebetulan juga itu udah kondisi gerimis-gerimis kecil gitu. Awalnya Sasa nggak mau. Tapi Tama bilang kayak nggak apa mulu, udah nggak apa gitulah. Akhirnya ya udahlah, Sasa ngiyain ajakan Tama. Pulanglah mereka berdua bareng. Dan ternyata rumahnya Tama sama kosan Sasa tuh jaraknya juga nggak jauh, kayak sejalan gitu. Akhirnya Sasa sampai kosan lah, diantarin sama Tama dan Tama juga langsung balik. Nah, dalam seminggu ke depan Sasa tuh banyak banget kerjaannya Bi, Nat, dan mengharuskan Sasa buat lembur. Pas hari kedua ketiga Sasa lembur, dia tuh ngeliat kayak ada Tama mulu juga gitu loh. Dan katanya Tama bilang lembur. Akhirnya jadi kayak sering lembur bareng berdua-dua di kantor. Dan tiap beres lembur, Tama itu selalu ngajak Sasa pulang bareng mulu gitu. Tapi Sasanya juga udah nahan karena Sasa mikir kayak masa gue pulang bareng mulu sama cowok lain, kan gue udah ada cowok nih di Jakarta gitu. Sampai di hari-hari berikutnya pun tiap Sasa lembur selalu ada Tama. Dan Sasa tuh akhirnya kayak berasa mulai risih gitu akan kehadiran Tama ini. Kayak kesannya kok Tama tuh dengan sengaja lembur juga biar nemenin Sasa lembur juga gitu loh. Dan bilangnya selalu Tama banyak kerjaan gitu lebih Nat. Jadi kasarannya kayak akal-akalan gitu loh. Akhirnya tiap diajak balik sama Tama, Sasa tuh jadi kayak akhirnya nolak rada kenceng gitu. Terus kalau pas udah sepi nih kantor dan Sasa lihat masih ada Tama, Sasa tuh jadi kayak buru-buru balik lah biar nggak ada kontak gitu. Nah, beberapa hari kemudian, jadi kan kayak OB kantornya Sasa tuh kalau lagi makan siang selalu kayak ngiter gitu loh, nyatetin karyawannya mau makan apa, abis itu dibeliin sama OB-nya. Nah, 3 hari berturut-turut Bi, Nat, makan siangnya Sasa tuh selalu datang dan pas datang tuh baunya tuh kayak nggak enak gitu. Dan pas dirasain sama Sasa juga rasanya aneh. Baunya tuh katanya Sasa kayak bau bangke, bau darah gitu. Tapi pas Sasa ngasih tahu ke teman-temannya, teman-teman kantornya, teman-temannya tuh kayak ngerasa ya baunya makanan ini biasa aja, rasanya pun juga biasa aja gitu loh. Tapi Sasa doang ngerasa kayak gitu. Sampai ada salah satu teman Sasa, teman kantornya gitu, dia ngomong, udah teh jangan dimakan kalau kayak gitu mah, ntar ada yang aneh-aneh dalam makanannya. Nah, pas sekali 2 kali dimakan, lama-lama Sasa tuh ngerasa kayak badannya nggak enak Bi, Nat. Terus yang anehnya lagi, pas setelah dia makan makanan siangnya itu yang rasanya aneh tuh, badannya jadi nggak enak. Dan tiap malam dia tuh jadi kayak pas lagi tidur tuh selalu mimpi. Mimpinya tuh kayak sorry ya, Sasa tuh ngelihat kalau Tama tuh di mimpi tuh ganteng banget dan Tama tuh selalu telanjang di mimpinya Sasa. Terus di mimpinya Sasa itu juga Sasa dan Tama tuh selalu berhubungan badan. Tiap malam berhari-hari, setiap Sasa tidur, mimpi selalu kayak gitu. Dan pas bangun, badannya Sasa tuh selalu gak enak. Sasa takut dan bingung lah, kayak dia ngerasa ada yang aneh gitu dengan kondisi dia yang kayak gitu. Ditambah lagi ada mimpi yang tiba-tiba aneh nongol gitu kan. Akhirnya si Sasa tuh minta izin lah 4 harian buat balik ke Jakarta buat berobat. Untungnya dibolehin sama kantornya. Pulanglah Sasa nih ke Jakarta. Pas Sasa balik ke Jakarta, dia tuh langsung nelpon Danu dan minta tolong ke Danu buat liatin kondisi dia tuh sebenarnya kenapa gitu. Ketemuan lah akhirnya si Sasa ini.
ketemu di rumah Sasa barengan sama Danu dan cowoknya Sasa. Sasa cerita kalau dia selama di Bandung itu tuh abis makan makanan dia tuh ngerasa demamnya tuh nggak nentu Nat. Demamnya tuh jadi kayak hilang nongol gitu. Setiap Sasa keluar aktivitas, dia tuh ngerasa demamnya hilang biasa aja. Tapi setiap Sasa lagi di rumah, pas dia lagi diem, lagi bengong, mau tidur, demamnya tuh balik lagi. Jadi kayak nggak nentu gitu lah demamnya. Yang paling Sasa takutin itu pas mau tidur, Sasa tuh selalu mimpin Tama. Ceritalah dia ke Danu semuanya itu. Nah denger cerita kayak gitu, Danu tuh langsung kayak nenangin Sasa lah dan bilang kalau misalnya lo mimpiin Tama lagi, lo ngomong ke gue langsung ya, kata Danu kayak gitu. Dan bener tuh Nat, selang beberapa hari setelah Sasa ketemu Danu dan cowoknya Sasa tuh bener-bener mimpiin Tama berkali-kali dan demamnya Sasa tuh makin parah. Setelah itu Sasa langsung lah manggil Danu sama cowoknya lagi ke rumahnya dia. Pas nyampe di tempatnya Sasa, Danu langsung lah nyuruh Sasa buat minum air yang didoain sama Danu. Tapi Danu pun juga minta kalau misalnya nih minumannya yang dikasih sama Danu itu disesain setengah airnya, dan air yang selalu disisihin itu dicampur sama minyak yang udah didoain sama Danu juga. Danu langsung tuh minta Sasa buat ngusapin air sisanya itu yang dicampur sama minyak ke perutnya Sasa sendiri. Diusap lah tuh sama Sasa kan perutnya Sasa. Gak lama dari diusapnya perutnya Sasa itu pakai minyak dan air yang dikasih sama Danu, perut Sasa tuh langsung kayak rasa gatel-gatel sampai Sasa tuh risih banget itu Nat. Cowoknya Sasa dan Danu langsung kayak nenangin Sasa lah. Dan Danu bilang, coba tenang aja dan jangan panik kalau misalnya keluar sesuatu. Sasa bingung lah, maksudnya kayak keluar sesuatu apa gitu kan. Dan bener aja Nat, pas si Sasa gatel-gatel, dia ngecek kan ke kamarnya dia ngecek sendiri tuh. Pas Sasa buka bajunya, dia ngeliat dari pusara Sasa tuh keluar kayak 3 bulu perindu. Bener-bener bulu perindu tuh keluar dari pusara Sasa langsung gitu, ada 3. Sasa langsung keluar kamar dia langsung panik, langsung nangis, langsung ketakutan banget. Disitulah Danu langsung jelasin lah dan nenangin si Sasa ini. Danu bilang kalau misalnya kayaknya si Tama ini tuh baper dan suka sama Sasa. Makanya dia ngirimin sesuatu ke dalam makanan Sasa. Sasa tuh nafsu mulu sama Tama. Beberapa hari setelah itu Sasa baliklah ke Bandung. Ini kan udah disembuhin lah sama Danu kan. Nah Danu tuh nitipin kayak bekal gitu, dalam tanda kutip kayak pegangan gitulah ke Sasa. Danu ngasih air yang udah didoain dan juga minta Sasa mandi pakai minyak yang udah dikasih sama Danu. Danu pun juga bilang sama Sasa supaya setiap kali dia udah makan makanan apapun itu dibeliin sama orang, dia tuh harus minum yang dikasih sama Danu. Minumnya dikit aja, seteguk aja. Nah selang 3 hari Nat, setelah Sasa ngelakuin apa yang Danu suruh, ternyata Sasa tuh dapat kabar kalau Tama tuh langsung jatuh sakit dan gak ke kantor sama sekali. Dan bahkan katanya tuh si Tama harus sampai pulang kampung karena si Tama tuh selalu muntah darah, batuk darah gitu. Langsung telepon lah si Sasa ke Danu kan. Danu bilang mungkin itu kayak bisa dibilang tuh Tama dapat karmanya atas apa yang dilakuin sama Tama ke Sasa. Nah alhamdulillahnya setelah kejadian itu semuanya Sasa tuh bener-bener sembuh dan udah gak digangguin sama Tama. Dan pas udah Tama pulang lagi ke Bandung kerja, untungnya pun juga Sasa udah pulang ke Jakarta dan udah beres magangnya. Wih, tapi gue agak lupa deh, si bulu perindu ini tuh bentuknya kayak apa sih? Bulu perindu tuh ya bentuknya kayak bulu gitu Nat, kayak rambut tapi panjang. Jadi kayak bener-bener helaian rambut panjang dan keras. Dan yang keluar dari perut Sasa itu ada 3 helai bulu perindu. Tapi warnanya hitam kayak rambut kita. Warnanya hitam. Serem banget sih. Tapi untungnya Sasa punya teman kayak Danu ya, Bener. yang bisa nolongin dia gitu loh. Karena kan kalau misalkan dia masih tetap mimpiin Tama, gue nggak tahu ya apakah ujung-ujungnya dia bakal baper gitu kan. Bisa jadi.